Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas, ini di depan Anda ada PDF yang Anda masing-masing sudah punya, ya, panduan cara kita nyebar daftar nama. Nah, jadi teman-teman gini, ini adalah cara kita japri, pendekatan engagement. Ya, sekali lagi saya katakan, membangun list di network marketing itu beda sama kalau saya jualan e-course, ya, atau jualan barang di marketplace atau di Facebook, teman-teman. Ya, kalau di network marketing itu kekuatannya adalah Anda bangun list nama dari hot list, warm list, lalu terduplikasi dengan grup Anda dengan cepat. Nah, itu kekuatannya di sana. Ya, jadi kekuatannya bukan Anda jagoan posting di Facebook. Ya, nah sekali lagi saya ngomong begini bukan karena saya nggak jago Facebook. Ya, saya nggak jago Facebook, tetapi saya sudah beriklan di Facebook 5 juta sehari. Ya, jadi poin saya adalah, ya, kita harus tahu, ya, mana cara yang terhebat untuk bisa winning the games dengan cepat. Ya, ada banyak cara, semua bisa digunakan, tetapi Anda harus smart. You have to use your great brains. Anda gunakan akal pikiran Anda, cari cara yang terhebat, tercepat. Anda bukan cari cara yang terkeren. Ya, cari cara yang tercepat, bukan terkeren. Ya, sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Cara tercepat, Cara yang tercepat, bukan terkeren. Cara yang tercepat dan terkeren. Oke, ya. Nah, Bu Davina boleh taruh di Japri itu. Bu Mediana minta nomor WA saya. Nggak apa-apa, kasih aja. Bu Mediana minta tolong Davina ya. Siap. Atau biar cepat Bu Mediana minta ke Davina. Bu Davina tolong kasih Bu Media, minta tolong Bu. Ini Neta. Bu Medi ke Bu Davina ya. Bu Medi. Ya, saya lagi ngomong soalnya. Biar cepat. Biar Bu Medi bisa cepat punya nih sekarang. Oke, jadi cari cara yang tercepat. Bukan yang terkeren. Nah, teman-teman. Ya, Anda mau keren-kerenan apa mau cepat-cepatan? Cepat. Cepat-cepatan. Ya, bukan mau keren. Kok cepat kok? Ya. Dapat duit. Main Facebook itu nggak cepat. Facebook itu lama. Jelas teman-teman? Ya, kalau Anda nggak jago iklan, Facebook lama. Ya, aduh ini error. Ya, kalau Anda nggak jago iklan, Facebook itu lama, teman-teman sekalian. Ya, ya. Nah makanya Anda coba praktekkan yang kami ajarkan siang ini. Bagaimana bangun list. Jadi kalau ada daftar nama dari Facebook atau dari teman-teman Anda di WA, Anda taruh di list yang ada di form yang nanti Bu Davina kasih. Anda gerakan dari sana. Ya. Nah, Siap. ya, nah sekarang ada 10 mindset yang Anda harus punya untuk Anda jagoan akuisisi. Ya. Oke, Bu Davina, bisa di next. Ya. Anda buka halaman 1. Silakan buka masing-masing. Oke. Mindset pertama. Siapa butuh siapa dan diburu bukan memburu. Ya, jadi sekali lagi, kenapa Anda butuh mindset 10 mindset ini? Karena biarpun secanggih apapun tools yang kami berikan, tapi kalau Anda nggak punya mindsetnya, tools itu akan hampa, nggak ada gunanya teman-teman. Ya, ya. Jadi makanya Anda harus punya mindsetnya, ya, karena itu akan jadi hampa. Jelas teman-teman? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Kalau Pak. ada yang chatting, ada yang chatting nggak ada suaranya. Nah, berarti mic-nya Ibu tuh, Bu. Yang lainnya kedengeran suara saya. Bapak Arifin. Oke.
mindset nomor 1, siapa butuh siapa dan diburu bukan memburu. Nah, mindset ini ya itu Anda harus tahu ya bahwa Anda harus punya postur. Anda jangan mentalnya butuh orang, jangan. Ya, Anda jangan punya mental butuh orang. Ya. Anda harus tahu bahwa Anda lagi diburu orang. Anda punya solusi. Ya, orang lain lagi butuh solusi yang Anda punya. Kalau Anda mentalnya ngemis-ngemis, ya jangan teman-teman. Ya nggak boleh. Ya, Anda harus punya postur. Ya, ya orang butuh Anda, bukan Anda butuh mereka. Mereka butuh Anda, bukan Anda butuh mereka. Ya, ya prospek butuh saya, bukan saya butuh prospek. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Prospek putus Prospek saya. butuh saya. Bukan Iya, saya, bukan butuh saya prospek. butuh prospek. Oke, jelas ya sampai sini ya. Ini Anda mesti Jelas. lihat dulu nih. Nah, apa sih alasannya kenapa saya berani ngomong begitu? Karena apa yang Anda punya itu lagi dibutuhin orang zaman sekarang. Anda punya produk tanpa modal, Anda bisa distribusi produknya. Anda punya e-commerce aplikasi mobile. Anda punya tools digital marketing. Anda punya mentor yang bimbing Anda. Anda punya kelas-kelas akademi digital marketing. Anda punya akses ke para mentor-mentor untuk Anda upgrade ilmu Anda. Nggak usah bayar. Anda bisa gangguin para mentor 24 jam bahkan. Bahkan beberapa nggak sungkan-sungkan. Ya. Nah, jadi itu Anda harus tahu, Anda punya harta karun di sana. Makanya nggak banyak orang bisa punya akses seperti itu. Jelas teman-teman? Sampai sini nomor 1. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nomor 2. Anda bukan pedagang yang jualan produk. Anda bukan pedagang yang jualan hemohim. Anda bukan pedagang yang jualan vitamin C. Anda bukan pedagang yang jualan skincare. Salah. Ya, kalau Anda punya mindset seperti itu, dicuci otaknya sekarang. Nggak boleh. Salah. Jelas teman-teman? Nggak boleh Jelas. punya mindset kayak gitu. Itu salah. Ya. Tapi Anda adalah pebisnis yang memberikan solusi upgrade hidup via e-commerce global. Anda mau ngasih bisnis ke orang. Ya. Tapi kalau beberapa di antara hanya mau pakai produk, ya nggak apa-apa. Tapi Anda bukan jualan ke dia barangnya. Anda memberikan dia akses ke Atomi via Anda. Ya, Anda bangun pipa di sana. Ya, Anda bukan jualan vitamin C. Anda bukan jualan hemohim. Teman-teman. Ya, kalau Anda mau jualan barang, jangan di Atomi. Jualan cari barang di supplier, jualan di marketplace. Itu lebih nendang kalau mau retail. Ya, jadi kalau retail jangan di Atomi, teman-teman. Anda rugi besar. You wasting your time. Ya, kalau Anda mau retail, Anda cari supplier lokal atau impor. Anda deal sama dia, Anda jualan di marketplace kayak istri saya. Jualan di Tokopedia atau jualan di Shopee. Itu lebih nampol. Tapi kalau Atomi nggak bisa jualan kayak gitu. Ya, you will get nothing. Ya, kalau Anda metodenya kayak gitu. Ya, itu mindset nomor 2. Mindset nomor 3. Nah, ini penting. Hanya ada 4 kartu as dari 52 plus 2 kartu remi. Nah, maksudnya apa tuh? Coba Pak Mufid bisa beri penjelasan ilmu-ilmu zaman dulu, Pak, dikeluarkan. Iya. Dari 54 prospek, Pak ya, kemungkinan besar hanya 4 yang nyantol, yang sejalan sama kita. Oke, ya, thank you Pak. Masih ada Pak sisa-sisa ilmu zaman bahula Pak. Pak Arik, masih ada tuh Pak Arik ilmunya Pak Mufid Pak. Nah, jadi Anda anggap 54 daftar nama Anda. Dari 54 daftar nama, itu kartu as ada 4, anggap kartu remi ya. As ada 4, Jack, King, Queen ada 12, ya. Angka 2 sampai 10 ada 36. Joker ada 2. Ya, makanya plus 2, Joker. Oke. Nah, apa itu angka 2 sampai angka 10? Angka 2 sampai angka 2 sampai 10 adalah orang-orang ya, yang nggak mau join.
Tapi orangnya baik-baik aja. Fine-fine aja. Dia diem-diem aja. Nggak mau join tapi diem-diem aja. Jack, King, Queen, orang yang mau join namun hanya buat beli barang. Itu Jack, King, Queen. Joker, udah dia nggak mau join, dia ngeledekin Anda, dia doain Anda gagal, dia ngomongin Anda dari belakang. Dia akan bilang sama Anda, Liman, kamu meninggalkan panggilan hidup. Iya, ya kan? Terus dia mencemooh Anda, ya, dia bahkan mungkin jelek-jelekin Anda. Nah, itu Joker. Nah, As ada 4. Itu siapa? As itu adalah orang-orang yang berkata bahwa yang seperti Pak Mufid tadi bilang, yang nangkep visi Anda. Yang nangkep bahwa saya mau bangun pipa, Pak. Nah, ya, saya mau tanya sama Anda. Kalau saya beli kartu remi di Papua, ya, kartu asnya ada berapa? 4. Kalau di Papua yang ada joker semua, Pak. Pakainya ya. Kalau saya beli di Medan, kartu remi, asnya ada berapa? 4. 4. Nggak Pak. mungkin saya bilang, Pak, sorry Pak, di Medan Pak, joker semua Pak. Di Medan nggak ada asnya Pak. Nah, itu sama kayak Anda ngomong begini. Pak, di daerah ini Pak, percuma Pak, daftar nama saya jelek-jelek semua Pak. Nah, itu maksud saya. Anda harus paham bahwa ya, di dalam daftar nama Anda, ya, itu ada orang hebat. Pasti ada. Ya, dari 50 tuh bisa ada 4 yang hebat-hebat. Cuma masalahnya Anda nggak tahu dia hebat apa enggak. Sampai Anda buka kartunya. Anda nggak bisa meramal-ramal, memprediksi. Ini dilihat dari suaranya sih semangat nih. Anda jangan tertipu sama semangat mereka. Mereka kadang semangat buat menghindari Anda doang. Tapi kadang kita nggak tahu. Orang yang diem-diem, tiba-tiba dia bisa join, dia bisa aktif, dia bisa serius. Beyond your expectation. Jelas teman-teman? Makanya tugas Anda Jelas. adalah buka kartu. Itu tugas Anda. Ayo buka mic sama-sama. Tugas saya buka kartu. 1, 2, 3. Tugas saya adalah Tugas buka saya kartu. buka kartu. Buka kartu. Tugas saya buka kartu. Tugas saya Ya. buka kartu. Tugas Iya, kita saya hanya buka buka kartu. kartu. doang. Ya buka kartu aja udah. buka kartu. Ya. Yang kita berdoa sama Tuhan agar cepat dikasih as. Tapi masalahnya kita bakal dapat joker gak? Pasti. 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 Masalahnya pasti. Masalahnya kita nggak tahu jokernya di depan apa jokernya di belakang. Kang. Betul Ya. nggak? Betul. Betul. Siapa yang sudah dapat joker di depan? Ada nggak? Ada. Banyak. Saya dapat. Hahaha. Selamat Pak. Artinya kita dapat joker, artinya asnya kebuka. Artinya asnya sebentar lagi kebuka tuh. Amin. Amin, amin, amin. 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 Jelas ya? Ya Pak. Ya. Ya, Anda Jelas, jangan Pak. berkata dalam diri Anda, kartu gua joker semua. Nggak bakal mungkin. Pasti ada asnya. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Nah, seberapa cepat Anda buka kartu, itulah kegagalan Anda. Kalau Anda lambat buka kartu, misalnya gini, Anda buka kartu ya, ya 2, ya dia nolak. Ya dia nolak. Ya dia nolak. Terus sebulan lagi, ya dia nolak. Nah, udah kelamaan tuh. Kalau kelamaan yang terjadi apa? Anda adem. Pikiran Anda berkata mulai macam-macam tuh. Karena Anda kasih ruang buat Anda mikir. Tuh kan nggak jalan. Tuh kan nggak jalan bener. Ah, gue coba lagi deh seminggu lagi. Tuh kan nggak mau kan, bener kan, gue nggak cocok kan. Tuh kan bener kan, udah ini bukan panggilan Tuhan buat saya. Nah, itu biasanya pakai kata-kata gitu tuh. Menjustifikasi kegabisaan Anda. Gitu. Nah, itu akibat karena Anda lambat buka kartu. Anda nggak bisa biarkan pikiran liar Anda berpikir menjustifikasi kartu Anda. Nah, ini nggak bisa. Tugas Anda adalah cepat buka.
2, 3, 4, 5, 6. Begitu ketemu yang mau beli barang, pindahin, masukin training. Buka lagi, jebret, jebret. Ya kan? Begitu dapat kartu, begitu dapat orang yang mau ikut training, semangat, masukin kelas training. Ya, kartu as, masukin kelas training. 3-way call sama upline. Ya. Jadi Anda jangan biarkan Anda mikir yang enggak terhadap Anda. Ya, karena kalau Anda buka kartunya lama buka kartu, lama gitu ya. Seminggu lagi, Anda udah dingin. Bisnis ini tanpa modal. Anda bisa dengan seenaknya berhenti kapan saja tanpa ada yang marahin Anda. Apakah Bu Davina akan memarahi Anda? Atau Bu Yudit akan memarahi Anda? Atau Pak Arik, atau Pak Kurniawan, atau Bu Ria Pahan akan memarahi Anda? Bu Jessica akan memarahi Anda? Jawabannya enggak. Enggak mungkin. Yang ada ya udah, oke, bye. Ya. Nah, makanya Anda mesti tahu kadar Anda sampai mana. Makanya Anda mesti cepat. Itulah kenapa saya bilang cepat. Kenapa? Karena musuhnya banyak di sini, yaitu pikiran kita. Gitu. Makanya cepat buka kartu. Sama-sama, ayo. Cepat buka kartu. 1, 2, 3. Cepat buka kartu. Cepat buka kartu. Ya, jadi cepat garap list maksudnya ya. Buka kartu itu adalah menggarap daftar nama. Ya. Nah, sekarang nomor 4. Engagement dan interaksi by phone adalah kunci segalanya. Nah, jadi apakah saya bukan orang digital marketing? Jawabannya saya digital marketer. Saya bukan teori, saya make money a lot dari digital marketing. Tapi kenapa saya masih gunakan telepon? Dalam hal urusan bangun pipa. Jawabannya karena saya mau cari builder, saya mau cari kartu as. Saya mau cari jenderal. Karena jenderal bisa mencari jenderal, dan jenderal bisa mencari pemakai. Builder bisa cari user, dan builder bisa cari builder. Tapi kalau saya hanya ketemu user, Anda mau 1.000 orang kayak saya dalam sebulan, gimana caranya? Anda kerja sendiri dong, betul nggak? Ya kan? Nah, berarti kan Anda mau cari builder. Anda mesti cari builder, teman-teman. Cari builder. Makanya, builder hanya bisa ketemu lewat apa? Telepon. Tularin visi, tularin semangat. Ya, sama-sama. Builder hanya bisa ketemu lewat telepon. 1, 2, 3. Builder hanya bisa ketemu lewat telepon. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Builder hanya ketemu lewat telepon. Ya, oke. Makanya kenapa saya anjurin Anda telepon. Begitu ada orang yang positif, ya respon positif setelah lihat tools, setelah ikut Zoom, jangan japri. Telepon, teman-teman. Ya, Anda habiskan telepon 15 menit, tapi dengan satu orang kualitas as. Itu powerful nggak? Powerful. Powerful. Waduh, luar biasa. Ya, kalau Anda menelpon orang kualitasnya Pak Hendrik, wah, artinya Anda ketemu Sharon Master tuh bentar lagi tuh. Gitu. Ya. Oke, nomor 5. Tapi Anda nelpon setelah dia lihat konten. Jangan Anda nelpon masih mentah, jangan. Itu Anda salah juga. Gitu. Nah, nanti ada polanya dari Bu Davina. Ya. Anda hanya makanya bagi orang-orang yang meminta saya 3-way call, saya pastiin dulu. Ya udah dengar belum video 20 menit. Nah, kemarin Bu Aneke tuh minta saya, mana Bu Aneke? Bu Aneke, mana Bu Aneke? Halo Bu, mana Ibu? Iya Pak, saya Pak. Nah, Bu Aneke kan minta saya tuh. Ya Iya. kan? Nah, kan saya balikin kan, udah dengar belum nih video 20 menit? Udah masuk di Zoom Pak sekarang orangnya. Ada dalam Zoom ini. Udah join. Oke. Pak Ya, Syam makanya Pak. Pak Syam namanya. Pastikan teman-teman. Ya, orang-orang yang mau 3-way call sama upline Anda, mereka sudah lihat konten. Kenapa? Supaya nggak buang waktu Andanya. Karena kalau enggak, kasihan upline Anda, masa jelasin 1 jam? Betul nggak? Betul, Pak. Yang upline Anda nggak bakal marah. Yang rugi Anda. Kenapa? Anda buang waktu. Wasting your time. Mana bisa ngebut. Betul nggak? Benar. Udah ada di video kok. Nah,
Kalau orangnya nggak mau dengar video, ya udah. Itu bukan kartu as kita. Anda mesti tegas berani tarik garis lurus. Cari yang lain. Cari yang lain, next. Nah, kalau nggak ketemu kartu remi, ya next. 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 Buka kartu terus, gitu loh. Jangan Anda mohon-mohon, ayolah Pak, telepon Pak. Nah, jangan, terbalik. Upline Anda nanti posisinya di bawah prospek Anda. Kalau udah gitu gimana? Apa yang Anda harapkan? Anda bisa closing prospek Anda? Nggak bisa. Terbalik, salah posisi. Jelas, teman-teman? Ya, Pak. Jelas ya? Jadi, Jelas. ya, jadi Jelas. ya, jadi semua yang saya katakan ini bukan untuk memihak siapa, bukan, tetapi supaya Anda cepat. Ngerti teman-teman? Ya, karena saya udah puluhan tahun main beginian, jadi udah tahu ranjaunya mana teman-teman. Ya, jadi percaya aja udah. Ya, Anda mau cepat kan? Mau. Ya, nah, makanya, Mau dong, Pak. ya, oke. Terus yang berikutnya, tambah terus karena list nama Anda terlalu sedikit. Nah, sekarang Anda tujuan Anda main Facebook apa? Kalau Anda daftar nama di WA sudah habis. Ya, mainnya dari WhatsApp teman-teman. Mulai dari WhatsApp. Tetapi kalau WhatsApp sudah habis, Anda mulai dengan 300 nama. Jangan pernah bilang, Pak, saya nggak punya 300 nama. Jangan pernah bilang sama saya nggak punya 300. Nggak mungkin. Pak, sorry Pak, saya cuma punya 4 nama Pak. Kenapa? Yang lainnya 1000 orang musuh semua Pak. Saya soalnya ngutang ke 1000 orang Pak. Saya dibenci sama 1000 orang. Saya punya teman cuma 4 di dunia ini. Aduh, kasihan banget teman-teman. Jawabannya nggak mungkin kayak gitu. Betul nggak? Ya kan? Nah, makanya jangan pernah bilang WA Anda nggak ada 300. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Nah, tugas Anda adalah masukin ke list. Nah, Bu Davina bisa tunjukin listnya. Tapi nanti Bu Davina jelasin. Saya hanya tunjukin aja di halaman terakhir. Nah, ini teman-teman. Tugas Anda, satu form ini isinya 25 nama. Tugas Anda adalah ya, memindahkan orang-orang yang akan jadi rencana downloader Anda masukin ke sini. Jadi ini adalah tambang nikel Anda ini. Ya, aset Anda bermula dari lembaran ini. Ya. Ya, jadi kalau orang udah kenal dari Facebook, udah nyaut, langsung masukin ke lembaran ini. Dari WA udah nyaut, masukin di lembaran ini. Ya. Oke, balik lagi, Vin. Tugas Anda adalah menambah listnya biar tambah banyak. Anda jangan berkata bahwa, Pak, gue nggak usah taruh di list, Pak. Gue inget-inget aja, Pak. Jangan, teman-teman. Anda nggak profesional kalau begini. Anda bakal lupa. Anda lupa. Iya. Nanti Anda lupa, ditawarin sama bisnis mama yang lain. Terus join sama yang lain. Terus di Zoom sama-sama ketemu. Terus dia nanya sama ini sama Anda. Ya ampun, Bu Astin, kok nggak ngajak-ngajak saya? Aduh, Anda nangis nanti. Ya, Anda nangis bomba itu nanti. Ya, bukannya Anda nggak mau ngajak, Anda mau ngajak, cuma Anda lupa. Ya, Anda lupa. Gitu. Karena Anda pernah nginget-nginget, tapi Anda nggak catat. Ya, makanya tugas Anda adalah sebar link, nanti pakai form itu. Jadi Anda mesti nambah terus, nanti Bu Davina ajarin cara nyebarnya. Tapi yang penting Anda mesti tambah terus list Anda. Start dari 300. Start dari berapa, teman-teman? 300. 300. 300. Oke. Mindset nomor 6. Bukan asal broadcast, namun cari tahu masalah dan kebutuhan calon downloader Anda. Nah, jadi gini teman-teman. Anda kan nggak mau kan dapat terima broadcastan dari WA nggak jelas, betul nggak? Anda keganggu nggak? Kadang teman Anda tiap hari broadcast 5 kali. Ya, broadcast baju, rumah, asuransi, orang yang sama broadcastnya 7 kali, beda-beda produk. Nah, Anda bakalan ngeblok tuh orang-orang kayak gitu. Ya. Nah, jangan.
Kalau Anda mau pendekatannya bagus, Anda harus find out their problem. Makanya mesti chatting. Nah, nanti Bu Davina akan ajarin cara buka ngomongnya. Jelas, teman-teman? Ya, broadcast dijamin nggak akan berhasil. Ya, it's useless, wasting your time. Ya. Nah, orang-orang yang berespon di Facebook sama pindahin ke form tadi, baru japri dari WA. Ya, jelas teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Anda mesti lihat saya nih teman-teman. Artinya gini, saya kurang ibarat gini, saya iklan Facebook tuh bisa ratusan juta kadang sebulan gitu ya. Dulu loh, tahun 2016 saya udah iklan Facebook ratusan juta sebulan. Artinya kan saya ilmu Facebooknya ya minimal lebih tinggi dari Anda lah, ya. Tapi saya nggak pakai gituan terlalu banyak. Kenapa? Ya saya tahu mana yang cara tercepat, mana yang cara lama, gitu. Ya, jadi Anda perlu paham nih. Ya, nomor 7. Nah, jangan pakai bahasa-bahasa prospek, ya, bahasa-bahasa yang negatif gitu loh. Downline, ya emang bener, tapi hindari. MLM, ya. Nah, hindari, bukan nggak boleh, hindari. Ini bicara copywriting, ilmu digital marketing. Nah, tapi pakai kata-kata kekinian. Contohnya apa? Ayo sama-sama, apa itu? E-commerce. Wah, apalagi? Waduh, e-commerce, E-shopping mall. e-shopping mall, kolaborasi, kolaborasi. Subscriber, profit share, produk dengan dengan high retention itu artinya produk yang laku, yang repeat order tinggi. Terus apa lagi? akuisisi, Akuisisi itu bicara joinin orang, itu akuisisi. Distribution channel. Nah, itu kan bahasa-bahasa kekinian yang sekarang kita pakai, betul nggak? Betul nggak, teman-teman? Betul kan? Betul. Bohong nggak? Enggak. Nah, bener. Sekarang saya mau tanya, peta Anda, genealogi Anda, itu kan kalau bahasa MLM jaringan Anda, betul nggak? Ya. Saya sama Pak Arik zaman jadul tuh namanya pohon jaringan. Wah. Ya, kalau sekarang beda. Sekarang distribusi channel di aplikasi kita. Wah. Ya, jadi kalau ngomong ke prospek bahasanya kayak begitu, Pak. Pak, mau nggak Pak? Ada kesempatan nih Pak, kita bisa create distribution channel dari e-commerce global di Korea Pak, yang beroperate di 20 negara. Nanti ada profit share buat kita Pak, dari setiap transaksi yang ada. Wah deh. Ya, jadi ya, bahasa ini. Nah, bahasa itu bohong nggak? Saya mau tanya. Enggak. Enggak, ya emang bener kok. Kan nggak bohong. Coba ulang Pak Liman. Nanti ada. Saya hanya nanti ada di Bu Davina. Ya. Oke Pak. Ya. Nah, daripada Anda ngomong gini, Bu, ini ada MLM Bu dari Korea Bu. Langsung di mute. Mau join nggak Bu? Langsung di mute, langsung di blok. Nah, bahasa gitu ya, Bu. Gila Bu. Ini ada e-commerce Bu. Sekelas Gojek Bu. Di 20 negara. Dan yang menarik Bu, dia lagi cari partner Bu, dia mau kolaborasi sama kita buat akuisisi downloadernya di 20 negara tersebut. Wede. Ya, nah waktu Ibu cari downloader, nanti setiap ada download dan mereka belanja, Ibu dapat share di sana. Dan yang menarik Bu, Ibu bisa bangun tim di sana buat bantuin Ibu bangun downloader. Nah nanti timnya Ibu nggak usah bayar, yang bayar perusahaannya. Ya dibayar dari profit share juga nanti. Nah itu contoh-contoh teman-teman. Jelas nggak teman-teman? Ya, itu bahasa-bahasa kekinian yang Anda perlu pakai. Jelas Pak. Yang penting direkam Pak, supaya kita bisa belajar. Ya. Nah, yang ke-8, people join you not your product. Nah, jadi mengapa saya anjurkan sama Anda di sosmed jangan banyak tampilin foto produk tanpa diri Anda. Jangan. Ya, yang nampilin vitamin C Atomi bukan hanya Anda, ada 1 juta orang. Ngapain Anda berlomba sama 1 juta orang? Bagusnya gimana kok? Nah, kalau Anda mau pakai produk,
tampilin foto Anda lagi minum vitamin C-nya. Cerita. Gila enak banget nih gue minum ini nih, rasanya gimana gitu. Jangan foto vitamin C itu, ngapain Anda capek-capek bikin foto vitamin C. Lah, Atomi aja udah bagus kok fotonya, ngapain Anda buang-buang waktu bikin foto vitamin C. Ayo. Betul, Bener ya? betul. Bener ya? Masuk akal nggak? Sekarang Masuk saya mau akal. tanya, dia kurang jago apa ngedesain? Saya punya tim desain kok. Saya bisa nggak permak ulang tuh foto-foto produk, saya bikin sendiri di flyernya? Bisa. Bisa. Tapi saya lakuin itu nggak? Enggak. Enggak. Ngapain? Udah banyak foto-fotonya kok. Tugas people join you. Tugas Anda adalah Anda proklamirkan ke dunia. Bukan produknya, tetapi Anda dengan produknya. Ingat, orang tuh join ke Anda. Bukan produk. Bukan ke produk. Orang nggak join produk. Di Atomi, orang sponsornya siapa? Produk. Sponsor saya, vitamin C. Waktu Anda nulis sponsor, sponsornya vitamin C apa nama orang? Nama orang. Nama orang, bukan vitamin C sponsornya. Jelas teman-teman? Oh, jelas. Jelas. Jadi jangan ada lagi Anda tampil di Facebook hanya foto produk doang. Ngapain? Jangan. Kalau Anda mau nampilin produk, pastikan dengan muka Anda. Ya. Nanti Anda jadi pedagang tulen nanti kesannya. Orang akan menghindari Anda lambat laun. Nggak percaya? Mau dicoba? Praktekan. Ya. Ya. Nah, kita sudah ngalamin ini udah banyak teman-teman. Ya, jadi Anda harus tahu. Nah, Anda cerita, tapi beda kalau Anda lagi foto cerita sembari minum ya. Aduh, alhamdulillah banget nih. Ya sejak saya minum ini di zaman pandemi ini saya bisa kerja lebih fit, nggak takut gitu di sana. Ya, udah tanpa ada nawar-nawarin. Daripada Anda produk mau minat hubungi ini ya. Mendingan Anda jualan aja di Tokopedia, tanggung, biar nanti nomornya dinonaktifkan sekalian. Ngerti nggak? Anda bukan jualan barang. Jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nomor 9. Jelas. That next action garap list di awal adalah 100% penyebab Anda gagal. Nah, ya. Kalau Anda, ini yang tadi saya bilang, kenapa gagal? Karena Anda buka kartunya lama. Ya, buka, tutup. Buka, aduh nggak mood. Aduh ditolak. Anda renungin siang dan malam. Mikirin, kenapa gue ditolak ya? Gue salah apa? Muka gue jelek ya? Aduh, kayaknya gue nggak cocok nih. Udah Anda mikirin. Saya mau kasih tau cerita ya. Ada satu teman saya nawarin Atomi ke saya. Iya, mama baru bilang tebok. Terus dia tahu saya kan, nggak tahu, saya juga nggak pernah. Saya masih nonaktif di Facebook sama sekali. Ya. Nah, teman saya dulu nawarin saya pas awal-awal launching. Terus pas awal launching, malah saya nasihatin dia gini, bro, udah ntar dulu lah bro, itu kan baru launching bro, lu mesti cari tahu dulu bener apa enggak tuh bro. Oh, saya nasihat, saya jadi joker buat dia. Ya, terus sama dia direnungin kali. Ya, akhirnya dia nggak jadi jalanin. Sekarang saya join, man lu aktif kurang ajar lu, man lu waktu itu katanya bla bla. Ya kan? Lah, ya kenapa dengerin gua sebagai joker, salah lu sendiri. Makanya jangan direnungin kata-kata joker, karena saya juga lupa pernah ngomongin itu. Apakah saya ingat saya pernah ngomongin itu ke dia? Enggak, saya lupa. Joker kayak gitu teman-teman, dia ngomong dia lupa. Anda yang diomongin, Anda nginget. Anda nginget akibatnya apa? Anda slow down. Anda renungin tuh kata-kata joker. Lama-lama Anda berhenti udah. Si jokernya have fun, lupa dia. Ya, nah makanya caranya adalah buka cepet, jangan pakai mikir. Cari kartu as, nggak ada next. Kalau dia sombong, dia belagu, next kalau saya mah.
Saya gituin. Mau dia raja MLM satu dunia kayak next buat saya. Saya mendingan gue cari ibu-ibu yang humble mau kerja. Serius, kalau saya orangnya saklek teman-teman. Pak, saya jago MLM Pak. I don't care. Ya, kalau dia jago MLM nggak mau denger, I don't care teman-teman. Saya cari ibu-ibu yang mau nurut mau kerja. Saya cari orang kayak gitu. Nah, Anda mesti kayak gitu teman-teman. Kalau enggak, waktu Anda habis. Gitu. Next. Jelas teman-teman? Ya, jelas ya? Ya, supaya Anda saya ngomong begini supaya saya mau jagain Anda dari nanti orang-orang yang menyerang pikiran-pikiran Anda. Makanya saya jagain dulu. Saya ngomong, saya kalau jelasin sejujur-jujurnya pengalaman saya karena saya mesti jagain Anda. Gitu. Jelas ya, dari pikiran-pikiran kayak gitu. Teman-teman, ngerti ya? Jangan tertipu dengan omongan. Ya, we trust only to the move. Kita percaya sama yang bergerak dan menghasilkan angka. Bukannya berkata, saya bisa, saya hebat. Jelas, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ya, sekarang saya lanjut nih. Oke. Sampai mana tadi ya? 7. Hah? 9. Oke, ya. 9. 9 ya. Oke, sekarang nomor 10. Sekarang 10. One more please, karena downloader Anda downloader terbaik Anda sedang menantikan Anda. Dia belum hadir, teman-teman. Dia belum nongol. Pernah nonton film ini gak? Yang true story, yang orang naik perang Jepang, yang dia nolongin satu-satu dari atas tebing, turunin orang ke bawah. Wah, itu film bagus banget, film tentara, film perang. Ya, dia petugas, dia palang merah, dia tanda jasa, ini true story, dia akhirnya dapat tanda jasa karena dia nyelamatin puluhan orang. Ya, tangannya udah rusak, ya kan? Tapi dia dalam hatinya gini, karena dia nurunin orang terluka dari atas tebing ke bawah sendirian, lagi ditembakin sana sini, tangannya sampai babak belur. Dia udah capek banget, nggak tidur berhari-hari. Cuma yang dia ngomong apa? Nggak punya Tuhan, berikan saya kekuatan buat satu orang lagi. Please give me one more. 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 Ya. Nah, dia selalu punya ekspektasi bahwa ada satu orang yang terbaik yang belum hadir. Nah, seperti itu teman-teman. Anda jangan puas diri. Anda selalu melihat bahwa grup yang terbaik belum hadir, belum nongol. Jelas teman-teman semua? Jelas. Ya betul, film Has Crawford. Ya, please give me one more. Ayo sama-sama. Tuhan, please give me one more. 1, 2, 3. Please give me one. Tuhan, please give me one more. Ya, Anda berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kirim orang-orang yang terbaik. Ya, jelas teman-teman. Nah, itu 10 mindset yang harus Anda punya. Ya, oke. Sekarang saya kasih ke Davina. Silakan Bu Davina. Oke, teman-teman. Nah, jadi aku ngelanjutin dari mindset yang udah ditanamin Pak Liman, teman-teman. Jadi sebetulnya intinya mau dikasih chat script seperti apapun, kalau mindset yang nggak bener, Anda nggak mungkin closing. Betul ya teman-teman ya? Nah, jadi yang paling penting 80%, 90% mindset. Nah, ketika Anda sebelum chatting nih teman-teman ya, sebelum Anda prospecting, nah ketika Anda menawarkan peluang bisnis ini, Anda harus ingat yang Anda tawarkan itu luar biasa, sama sekali tidak merugikan mereka. Bahkan Anda mau memberikan sesuatu yang nilainya besar banget, teman-teman. Ketika Anda menawarkan peluang ini, ya, dengan segala macam benefitnya, ada funnelingnya, ada toolsnya, ada komunitasnya, copywritingnya, setiap hari Anda dikasih materi-materi untuk promo, ya. Nah, itu Anda lagi menawarkan sesuatu ya, ibaratnya ini bisnis 27 juta nih. Aku bayar dulu, soalnya aku dulu bayar 27 juta. Tapi saya mau kasih Anda free, gratis. Nah, ketika Anda punya mindset ini teman-teman ya, kalau ada orang nggak mau, aku sih dalam hati cuma bilang, aduh, kasihan ya, pantesan hidup lu gitu-gitu aja. Sorry nih teman-teman, maksudnya
Ada Betul, sesuatu yang kenapa nggak mau buka mata sih? Lihat dulu, oh ini gratis loh, ya kan? Nggak keluar apapun. Rugi nggak buat dia? Enggak, teman-teman. Mereka nggak keluar duit apa-apa, betul kan? Mereka sama sekali tanpa modal, sama seperti daftar di Tokopedia dan Shopee, betul kan? Ya, tapi mereka dapat ibaratnya komunitasnya, mentoringnya, sistemnya, itu yang nilainya gede banget. Nah, jadi itu yang teman-teman ingat. Yang teman tawarin itu sama sekali tidak merugikan mereka. Mereka nggak keluar duit apa-apa. Kau udah jam 3, gila lu. Bahkan ya teman-teman, mereka dapat seumur hidup loh. Akses ke dalam platform digital learning kita, bisa ikut belajar digital gratis, itu seumur hidup. Walaupun mereka nggak mau jalanin Atomi. Nah, itu mindsetnya. Kalau teman-teman udah dapat mindsetnya, itu Anda mau ditolak juga, malahan kita berasa, aduh kasihan banget sih. Gitu teman-teman. Nah, aku lanjut lagi ya teman-teman, aku lanjut lagi ke sini. Nah, kita mulai dengan skrip formula chatting. Nah, jadi ada 3 market nih ya teman-teman ya. Kita tahu ada 3 market. Pertama, cold market. Ini adalah mereka yang kita nggak kenal sama sekali. Kemudian ada warm market. Warm market kenal, tapi udah lama nggak kontak atau lost contact. Contohnya mungkin ex teman sekolah, teman kantor, teman tetangga gitu ya. Atau hot market. Hot market itu Anda sering ngobrol, ya. Kalau Anda kirim pesan tuh, kirim WA tuh, Anda nggak perlu basa-basi, ya. Contohnya keluarga, adik, ya, benar-benar teman dekat, yang Anda nggak perlu basa-basi lagi. Nah, itu hot market. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda mau cepat, ya, Anda mau cepat, itu Anda jangan main di cold market dulu, ya. Ibaratnya orang yang Anda nggak kenal sama sekali dari Facebook, dari Instagram, kelamaan. Ya, ibaratnya nih teman-teman, Anda lagi mau bikin bisnis gede gitu kan ya, anggaplah franchise Indomaret gitu misalnya ya. Tapi Anda cari nih yang Anda lewat di jalanan, Anda panggilin, mau nggak yuk kita kongsian ya, lama teman-teman, betul nggak? Ya. Jadi kalau Anda mau cepat teman-teman, ya, Anda cari. Iya sebentar saya. Ini lihat Mami lagi sini lagi ngomong. Sebentar ya. Nah, kalau Anda mau cepat teman-teman ya, Anda siapa dulu yang Anda garap? Anda garap warm market dulu atau hot market. Ya, mungkin beberapa dari kita berasa bahwa aduh hot market saya mah nggak bagus nih gitu ya. Mereka kayaknya ya itu mereka terlalu sayang sama Anda. Ya, jadi berhati-hati maksud aduh hati-hati lu nanti ketipu segala macam gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau Anda enggan ke hot market, main ke warm. Warm itu orang-orang yang Anda kenal, Anda tahu gitu ya. Anda nggak perlu PDKT terlalu lama, ya. Nah, gimana nih cara skripnya? Nah, misalnya nih, ya, siapa ya? Hai, ada Cilinda nggak? Cilinda kali ya. Hai Cilinda, gitu ya. Hai Cilinda, sore Ci, gimana kabarnya Ci, gitu kan? Selalu diberikan kesehatan ya. Misalnya kita udah lama nggak kontak nih. Habis itu lihat nih responnya, dibales nggak? Ya, kalau nggak dibales, besoknya kirim lagi. Stay safe ya Ci, take care. Kalau nggak dibales ya udah dong, berarti kan dia nggak minat ngobrol sama Anda, betul nggak? Ya udah biarin dulu aja, next ya, next lagi, ya. Nah, kalau misalnya dibales gitu ya, dibales. Kalau aku tipenya aku nggak suka chatting teman-teman, kan ada beberapa orang yang suka chatting, suka ngobrol. Aku nggak terlalu suka. Jadi kalau misalnya aku berasa kalau aku basa-basi tuh aku bukan diri aku gitu teman-teman. Jadi ini kan skrip, nanti teman-teman sesuaikan sama diri teman-teman gitu ya. Kalau aku sih nggak suka basa-basi, biasanya tuh kalau dulu tuh Pak Sutami aku langsung, Pak, apa kabar Pak? Davina nih Pak. Oh iya Bu, gimana Bu? Aku langsung tembak, Pak, aku lagi ada project Pak. Kira-kira open nggak Pak buat kolaborasi? Nih, soalnya aku nggak suka basa-basi. Jadi kalau aku basa-basi, aku berasa aneh, it's not me gitu. Nah, tapi ini sesuaikan. Kalau Anda emang orangnya suka basa-basi, ya udah ya, ngobrol dulu nih. Masuk ke gimana, apa kabar? Keluarga lu gimana? Lu udah married belum? Anak umur berapa? Sibuk apa nih? Kerja di mana? Gitu ya. Liburan lu kemana? Ya, weekend biasa main kemana? Basa-basi aja, ya, ajak ngobrol. Nah, sampai nih, ini kan contohnya nih, apa kabar? Lama nggak chat, gimana sekarang? Kerja apa? Ya, puji-puji dulu. Oh, enak dong ya, karir udah tinggi. Kalau dia curcol tentang masalah,
ya kita juga ikut simpati. Iya nih, sabar ya, emang sekarang COVID lagi tinggi sih, baru cari kesamaan. Iya nih, gara-gara COVID gue juga nganggur. Nah, baru Anda masuk nih, angkat cerita. Kebetulan nih, gue juga lagi kerja bareng dan dibimbing bareng di sebuah komunitas yang kasih akses ke ilmu dan bisnis supaya bisa dapat uang 100% dari rumah tanpa modal. Kira-kira lu open nggak buat kolaborasi? Ya, atau buat kerjain bareng? Nah, ini kurang lebih contoh skripnya teman-teman. Nanti sesuaikan dengan diri teman-teman, jangan dicontek plak. Ya, cuman ini panduannya. Kalau aku nggak pinter basa-basi. Jadi kalau aku basa-basi, orang yang aku chatting pasti apa nih gitu. Dia pasti udah tahu, ngerasa bahwa ngapain sih Davina tiba-tiba chatting basa-basi, sok kenal sok dekat, ada sesuatu nih. Nah, kalau aku langsung tembak. Ya, Pak, aku lagi ada bisnis nih. Aku ada project. Kira-kira Bapak open nggak Pak buat kolaborasi? Ya. Nah, begitu dia responnya positif, ya, ini apa? Project apa nih? Bisnis apa nih? Langsung telepon. Ya. Kalau misalnya responnya negatif, mereka nggak tertarik, nggak deh, aku lagi sibuk, nggak punya waktu. Ya udah, ya nggak masalah dong, betul nggak ya? Anda tawarin, ada yang mau, ada yang nggak, ada yang nggak mau, ya udah nggak masalah. Oke, good luck, thanks ya. Lanjutin ngobrol lagi teman-teman kayak biasa. Lanjutin ngobrol yang lain lagi ya. Nah, kalau responnya misalnya netral, oke, no respon atau nggak ada balasan, nanti lanjut ke halaman 5 ya. Tapi sekarang aku bahasnya adalah kalau responnya positif ya, misalnya Anda udah bilang, saya lagi ada project nih bareng komunitas, saya ada lagi bisnis nih, bisnis gede, bisnis nih bareng komunitas tanpa modal, bisa dikerjain di rumah. Kira-kira open nggak buat kerjasama? Open nggak nih buat kerja bareng? Begitu dia nanya, bisnis apa nih? Apaan tuh? Ya, aku sih langsung telepon teman-teman, langsung aku telepon. Ya, jadi kita harus menganggap bisnis a business. Ini bisnis, walaupun tanpa modal ini bisnis. Nggak mungkin kan Anda ngajakin temen nih, kita buka stand yuk, kita kerjasama yuk bikin stand di mall gitu ya, makanan, terus Anda cuma chat-chatan lewat WA. Ya, kelihatan banget nggak seriusnya, betul nggak teman-teman? Anda telepon langsung WA call. Ya, itu yang aku lakuin dulu tuh ke Pak Sutami, ke Bulina Jahir mungkin ada, ke Pak Kwetliung, ya. Itu ada, aku langsung telepon, kemudian apa nih yang aku jelasin di telepon? Yang pertama nih teman-teman, aku kasih tahu. Nah, ini ada e-commerce global, beroperasi di 20 negara, dia mau ngasih profit sharing untuk setiap transaksi dari orang-orang yang download aplikasinya. Dan yang menariknya, ini nggak perlu modal dan nggak perlu skill. Kira-kira menarik? Ya. Kira-kira pengen tahu nggak? Ya. Atau Anda bisa masuk pilihan yang kedua. Ya, Anda masuk dari, lu biasa belanja di mana nih? Belanja bulanan di mana? Kayak lu biasa beli sabun, sampo, segala macam, lu beli di mana sih? Gitu ya. Nah, ini konsepnya tuh kayak lu punya franchise Indomaret, franchise Alfamart, kayak lu punya toko sendiri. Kalau selama ini kamu beli ibaratnya buang duit, kasih ke toko orang, ini kayak kamu kasih ke toko sendiri. Ya. Nah, ini teman-teman jelasin nih. Ya, kayak kamu punya toko sendiri, ya udah mendingan kamu belanja di toko sendiri. Nah, jelasin konsep kue ulang tahun. Konsep kue ulang tahun gimana? Anda jelasin. Lu kan sekarang pokoknya lu masih ada duit nggak ada duit kan lu pasti buang duit sejumlah duit tertentu kan ya. Lu buang ke toko orang. Ya, kasih ke buat nyumbang ke omset toko orang lain. Nah, pernah nggak kira-kira setahun sekali nih lu udah jadi langganan gitu dikasih kue ulang tahun. Thank you ya, udah belanja di sini selama 30 tahun. Nggak pernah kan? Nah, ini konsepnya, ibaratnya kalau lu belanja di toko lu sendiri aja ya, setahun sekali lu dapat kue ulang tahun, dapat komisi paling nggak bisalah 870.000 setahun sekali. Lumayan nggak? Kalau buat emak-emak lumayan, selama ini belanja nggak pernah dapat duit kok, gitu ya. Ini cuma pindah belanja, pindah merek dapat duit, ya. Kasih tahu nih konsep belanja di toko sendiri, ya ceritain. Terus yang paling penting Anda ceritain benefitnya dan serunya komunitas Anda, ya. Kalau dulu karena aku dan dengan teman-teman kita pernah ada di komunitas yang sama, ya udah aku kasih tahu, gila itu gratis loh, kita nggak bayar nih. Apa yang kita bayar tuh di sini dikasih gratis loh. Lu mau nggak? Nah, ini teman-teman bisa ceritain apa? Boleh ceritain bahwa wah sistemnya funnel-nya keren banget, copywriting-nya gila banget. Teman-teman boleh pinjam namanya Pak Liman, ya pinjam namanya Pak Juanda, ya
Beliau tuh orang keren loh. Pak Liman tuh, tahu nggak siapa Pak Liman? Dia itu, kalau aku nih selalu banggain Pak Liman. Tahu nggak Pak Liman? Pak mentor aku itu dia dulu Diamond MW. Kalau udah Diamond MW itu manusia setengah dewa, lu tahu kan? Susah banget itu. Nah, aku ceritain tentang Pak Liman. Dia udah network marketing tuh pengalamannya udah bertahun-tahun. Di network marketing dapat duit banyak. Nah, dia juga jago digital marketing. Nanti dia jadi mentor kita. Ya, aku ceritain orang lain teman-teman. Ya, aku angkat Pak Liman, aku angkat Pak Juanda. Pak Juanda, lu tahu nggak Pak Juanda itu the most wanted digital marketer. Kalau misalnya kita mau belajar ikut seminarnya dia nih 1,5 jam tentang Facebook misalnya ya, The Secret of Facebook, itu lu bayar loh 500.000. Di sini lu dikasih gratis. Dia ada di komunitas ini. Nah, habis itu aku bilang, ini tuh nggak ada modal sama sekali, nggak ada kewajiban belanja, ya. Sama seperti lu punya ID di Tokopedia, punya nggak ID Tokopedia? Punya kan? ID Shopee punya nggak? Nah, ini lu bikin ID satu lagi di Atomy Shopping Mall. Ya, nah tujuannya adalah apa? Ya, Anda bisa biasanya kalau udah WA call tujuan aja cepat teman-teman karena di sini mereka nggak keluar duit apa-apa ya. Jadi tujuannya adalah closing atau ajak ke Zoom, kelas akuisisi, kelas produk, ajak ke kelas-kelas itu. Itu tujuan Anda. Ya, kadang-kadang kan ada beberapa orang yang mereka walaupun dikasih gratis juga kayak tetap pengen tahu apa sih, ya udah. Nih, gue ada videonya. Lu tonton ya, langsung kasih. Kalau aku langsung kasih video fase kedua. Karena apa? Aku udah ceritain semuanya. Ya, aku kasih yang fase kedua. Nih, lu tonton ya, nomor 2 di sini. Nanti kalau lu mau daftar, langsung. Menurut gue sih nggak ada ruginya. Justru rugi banget kalau lu nggak join. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, atau misalnya Anda bisa ajak ke Zoom akuisisi, kelas akuisisi di hari Senin dan Kamis. Lu datang deh, kalau nggak nanti biar kita ada kelas live-nya. Lu dengerin sendiri penjelasannya. Ini sih nggak ada ruginya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu tujuannya ketika Anda angkat telepon. Nah, tadi balik lagi ke sini teman-teman, ketika Anda chatting misalnya nih, lu open nggak buat kolaborasi? Kalau yang responnya negatif, udah ya, itu mah Anda langsung ngobrol aja yang lain. Ya, it's okay, thank you, ngobrol aja yang lain. Kalau dia masih diem aja, oke, atau dia nggak ada respon. Nah, Anda kasih nih, Anda chatting lagi nih, masuk ke halaman 5 nih ya, halaman 5, Anda chatting nih. Aku share informasinya ya, semoga related dan berguna buat kamu. Kasih tools BioLinky, Anda bisa kasih yang fase 1 atau fase 2. Tergantung nih, kalau fase 1 itu biasanya orangnya mungkin mesti pelan-pelan ya, maunya dibawa ke kelas yang live, rame-rame. Kalau fase 2 sebetulnya mereka pengen cari tahu sendiri, ya bisa melihat sendiri dari videonya. Ya, ini tergantung nih Anda kasihnya. Ya, setelah kasih gimana? Biarin dulu sehari. Ya, besokannya Anda follow up. Kalau nggak tertarik ya udah biarinin aja. Ya, kalau misalnya responnya positif, ini apa sih? Gue udah nonton sih, tapi nggak ngerti. Misalnya ya, responnya positif. Lanjutnya kemana? WA call, lanjut lagi, balik lagi halaman 4 teman-teman. Telepon lagi, langsung gue telepon. Ya, atau Anda boleh bilang, gue telepon dulu ya, gue jelasin dulu 15 menit. Telepon teman-teman. Ya, Anda call. Nah, kalau responnya netral, balik lagi ke 6 nih. Tanya lagi besokannya. Ya, jadi jangan langsung ditanya begitu kasih, jangan langsung tanya besokannya, tanya, gimana? Udah sempet download e-booknya belum atau nonton videonya? Ya. Kalau responnya positif, ya udah balik lagi telepon. Kalau misalnya dia masih diem aja gimana? Ya udah teman-teman, mungkin dia belum tertarik. Jangan dipaksain, yang lain dulu, buka kartu yang lain dulu secepatnya. Ya. Nah, sebetulnya itu aja teman-teman yang perlu dilakukan ya. Skripnya kurang lebih seperti ini, gaya bahasanya sesuaikan dengan gaya bahasa teman-teman. Tapi di sini intinya adalah Anda perlu telepon. Ya, nah teman-teman tahu nggak? Mungkin kalau di sini ada yang kenal aku dulu, aku orangnya nggak bisa ngomong teman-teman. Ya, aku paling benci disuruh telepon. Ya, begitu ketemu Pak Liman, cuma satu jurusnya Pak Liman, telepon, Vin. Telepon Pak. Perasaan zamannya WA kenapa harus pakai telepon gitu ya? Cuman teman-teman, satu yang berhasil, maksudnya gini, waktu itu aku cuma pikir kalau aku mau berhasil, aku mesti ikutin cara orang yang udah berhasil. Ya, itu satu. Yang kedua adalah aku takut telepon, tapi aku lebih takut nightmare aku kalau aku harus balik ngantor ninggalin anak-anak. Ya, jadi kalau aku lawan perasaan itu dengan, aduh daripada gue harus ngantor lagi ya, mendingan gue telepon deh. Telepon. Ya.
Nah, jadi teman-teman harus bisa mengalahkan apa nightmare-nya. Ya, apa sih ketakutannya? Daripada gue hidup begini-begini terus, yaudah gue telepon nih. Nah, sekarang kebiasaan teman-teman ya, jadi agak malas ngetik-ketik panjang lama, jadi kebiasaan angkat telepon. Kayak gitu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang pertama kali mungkin susah, berat ya, sama kayak Anda dorong mobil ya, pertama kali susah, berat. Tapi kalau misalnya Anda udah biasa, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama Anda terbiasa kok teman-teman. Gitu. Anda cuma perlu coba doang. Ya, butuh keberanian, Anda lihat ketakutan Anda itu apakah lebih besar dari keberanian Anda atau enggak. Kalau dulu aku takut banget, aduh, uang udah mau habis gitu ya, udah kecemplung semua, mau habis, kalau ini nggak jalan, mesti ngantor lagi nih, aku nggak mau teman-teman, nggak mau banget. Ya, jadi mendingan aku telepon. Ya, dan ternyata itu berhasil, ternyata itu jadi teman-teman. Ya kenapa? Karena Pak Liman pernah bilang, percaya sama gue, katanya, yang namanya lu network marketing, nggak mungkin kalau nggak ada personal touch. Ya, sentuhan personal itu nggak mungkin. Nggak mungkin semuanya 100% hanya dari WA, dari blast, nggak pernah ketemu orang, itu nggak mungkin. Gitu. Itu sih kurang lebih teman-teman. Nah, di sini ada satu form, ya. Form ini berguna banget nih. Anda boleh print, boleh juga Anda catat aja di buku gitu ya, ditulis ini buat apa? Supaya Anda tracking. Ya, misalnya ini adalah Cilinda. Connect pertama gue basa-basi, "Hai Ci, apa kabar?" Dia belum balas, ya. Atau misalnya dia balas, oke, Anda kasih centang, kasih tanggal berapa Anda connect pertama. Ya. Kemudian Anda follow up tanggal berapa nih? Anda kasih Cilinda Biolinki fase 1 dan 2, itu di tanggal berapa? Connect ketiga adalah ketika Anda follow up. Ya, begitu mereka udah nonton, mereka udah lihat, Anda follow up. WA call ketika Anda angkat telepon, ceritain. Ya, kemudian kelas akuisisi ketika diajakin masuk ke kelas akuisisi di hari Senin dan Kamis. Kelas produk, kalau kadang-kadang kan Anda juga bisa masuk dari, nggak cuma dari bisnis teman-teman, tapi juga bisa masuk dari produk. Contohnya besok di hari Selasa, itu kita kelasnya kelas skincare. Anda ajakin tuh teman-teman Anda yang suka sama skincare. Kalau cewek-cewek biasanya seneng deh teman-teman. Ya, Anda ajakin. Tanggal join tanggal berapa, kemudian di tracking, udah ember pertama belum, udah ember kedua belum. Ya. Nah, ini sebagai Anda checklist aja supaya nggak ada yang kelewatan nih, teman-teman. Ya. Nah, kemudian itu aja sih, teman-teman, sebetulnya yang perlu dilakukan script chatting-nya. Mungkin Pak Liman mau nambahin, Pak Liman? Oke, teman-teman. Jadi catatan penting soal three-way call ya. Jadi kan itu kan ada proses, Anda telepon. Setelah dia respon positif. Nah, Anda kan perlu three-way call tuh. Nah, waktu three-way call, ya, yang penting Anda harus bisa mengedifikasi dulu upline Anda tuh siapa. Ya, jadi gini, jadi jangan salah edifikasi. Kalau Anda salah edifikasi, nanti dipikirnya, ya, upline Anda itu anak buah Anda. Apakah upline Anda keberatan? Enggak. Tetapi yang rugi Anda. Karena nggak mungkin anak buah Anda bisa ngomong ke teman Anda. Ngerti? Jelas ya? Jadi Anda harus bisa menempatkan posisi tanda kutip upline Anda itu lebih tinggi, ya, posturnya dari prospek Anda. Tujuannya bukan membuat upline Anda GR, bukan. Tujuannya kalau postur upline Anda lebih tinggi, itu didengerin sama prospek Anda. Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi makanya Anda cerita dulu, Pak, mau gak Pak, saya kenalin sama mentor saya di komunitas ini, yang juga sama-sama mengembangkan di Atomi Shopping Mall. Nah, beliau udah lebih dulu dan sudah punya pengalaman dan kompetensi. Gak usah ngomongin duit, gitu. Ya, nah udah atur three-way call. Nah, waktu three-way call, ya, tugas Anda adalah sama, saling memperkenalkan, tapi jangan salah, jangan sampai Anda meninggikan prospek lebih tinggi posturnya dari upline Anda. Kalau itu terjadi, gagal total three-way call-nya. Ya, kalau saya nih, kalau begitu udah, saya nggak ngomong apa-apa tuh.
Saya jadi pasif aja, oh iya Bu ya, oke. Percuma, udah kalah postur. Gitu. Ya, jadi Anda harus bisa jelas tuh. Nah, waktu three way call, Anda jangan banyak ngomong. Yang salah adalah udah three way call sama upline Anda, yang ngomong Anda. Ayo. Ya, ada kan yang kayak gitu? Ya, three way call nih sama upline Anda. Terus yang ngomong Anda gitu ya. Terus ngapain ngajak upline Anda gitu kan? Betul nggak? Ya, jadi Anda mesti tahu supaya efek, karena three way call jangan lama-lama. Orangnya juga pusing. Gila, gue belum join aja udah three way call, udah telepon 45 menit, apalagi udah join berhari-hari. Ya, makanya mesti efektif, taktis, tak gitu loh. Makanya mesti ada stepnya. Gitu. Nah, itu penting tuh kalau three way call. Ya, jangan three way call ke orang yang masih mentah, jangan. Apalagi kalau orangnya negatif. Terus Anda berharap gara-gara three way call jadi positif. Itu namanya Anda menjebak upline Anda ke dalam kancah pertempuran. Ya, jangan teman-teman, nggak perlu debat. Ya, nggak mau next. Yang positif temukan sama upline Anda supaya dieskalasi. Gitu. Tugas kita bukan mengubah kartu, tapi menemukan kartu. Itu beda banget. Kita nggak bisa mengubah joker jadi as, perlu waktu. Hanya perlu menemukan as. Nah, yang calon-calon as, Anda temukan sama upline Anda lewat three way call. Calon-calon. Ya. Kriterianya apa sih? Dia respon positif, dia antusias. Ya, pertanyaannya bukan pertanyaan negatif. Tahu nggak? Anda tahu kan, pertanyaan negatif sama pertanyaan positif kan jelas bedanya. Anda kan bisa merasakan kan, ini orang mempertanyakan apa benar-benar bertanya. Nah, itu beda jelas tuh. Ya. Nah, itu orang-orang kayak gitu, Anda harus segera temukan sama upline dengan three way call. Jadi tools Anda berguna. Ya, jangan sampai nanti orang-orang habis dari Zoom lihat video 2, dia udah join, padahal ini orang bagus, tapi nggak di three way call. Akibatnya potensi orang bagus itu nggak bisa dieskalasi, nggak bisa di blow up. Sayang. Syukur-syukur orangnya kayak saya yang bisa menemukan jalannya sendiri. Tapi banyak orang belum sampai level seperti saya, dia mesti dibimbing teman-teman. Nah, itu tugas kita, gitu, mengguiden mereka, gitu. Ya, jadi makanya three way call juga jangan nunggu upline semua ke Davina, ke Bu Yudit, jangan, ke saya, gitu, jangan. Nanti batuk saya akan nurun ke Bu Yudit sama Bu Davina nanti. Jangan, semua orang bisa, karena prospek nggak tahu kok siapa Pak Mufid, ibaratnya gitu kan. Misalkan saya downline-nya Pak Mufid nih dari Denpasar. Saya bisa ngomong ya sama teman-teman sama teman saya kan. Ya. Gue mau kenalin lu sama mentor saya. Sama mentor gue. Nah, kalau saya sama teman saya ini dekat banget, saya bisa ngomong pakai bahasa ya. Bro, sini bro. Gue kenalin lu bro sama temen gue bro. Gila bro, dia hebat banget bro. Dia mentor gue bro, sini bro. Aduh, gila bro, sangat dewa bro, orangnya bro, lu belajar banget. Ya, lu untung lu, gua tanya dia dulu ya, bisa kayak, nah gitu. Anda tanya dulu, pura-pura dia bisa apa enggak gitu. Jadi seakan-akan membuat Pak Mufid itu bersyukur banget bisa Anda punya calon member. Nah, habis itu Anda ngomong sama Pak Mufid, boleh gak Pak, minta waktunya Pak? Bapak ada hari apa aja Pak? Nah gitu, minta jadwalnya Pak Mufid, baru kasih opsi jadwalnya ke prospek Anda, biar prospek Anda milih. Jangan Anda yang sodorin Pak Mufid, Pak jam segini, hari segini, awas kalau nggak bisa Pak ya, saya musuhin. Jangan, upline Anda juga sibuk, minta opsi waktu, minta 3 opsi. Nah 3 opsi itu Anda kasih ke prospek Anda. Gitu. Jelas ya, itu serba-serbi three way call. Nah, nanti habis saya launching e-course, saya akan launching podcast. Wede, ya. Jadi semua materi-materi yang berguna nanti kita akan rekam, kita akan bentuk dalam bentuk audio. Jadi Anda bisa dengar ulang-ulang di sana. Wede, mantap ya. Mantap. Mantap. Ya, teman-teman. Nah, yang Anda punya itu harga 30 juta tuh, teman-teman. Jadi jangan takut bahwa aduh, ini nanti apa? Ini dia kalau nggak join rugi aja. Nah, gitu teman-teman. Lu nggak join lu rugi. Ya. Nah, itu poin tadi ya, poin three way call. Ya. Nah, terus habis dia
Terus ada titik krusial yang berikutnya adalah habis dia ikut Zoom. Nah, itu Anda tanya, ikut nggak? Kalau ikut, nggak usah basa-basi, telepon langsung. Bro, ikut juga? Ikut. Nah, kalau dia jawab ikut, Anda nggak usah tanya dia negatif apa enggak. Apalagi dia ikut sampai habis, tanya, bro, dia ikut sampai habis nggak? Ikut. Nah, udah. Kalau dia ikut sampai habis, pasti positif. Anda nggak usah tanya, telepon langsung, jeger. Jelas ya? Jelas teman-teman? Ya, telepon langsung, bro, gimana bro, Zoom-nya bro? Ya gimana? Apa yang menarik buat lu bro? Gitu. Telepon tanya, gitu. Ya udah langsung arahkan. Jadi kapan nih bro? Kita siap kolaborasi bareng. Besok ada kelasnya di bro, lu bisa ikutan bro kalau udah sign up bro, gituin. Gitu. Ya. Nah, ya terus daftar nama tadi dia nanya tuh. Daftar nama kok temen ini jawabannya Pak Fredrik, jawabannya teman apapun bisa selama dia punya KTP 18 tahun dan masih hidup, Pak. Ya, pastikan orangnya masih hidup, Pak. Ya, Pak Fredrik, kalau udah mati nggak boleh, Pak. Kalau udah meninggal, Pak. Ya, dan kalau masih boleh 18 tahun. Jadi jawabannya mau teman dimanapun nggak masalah, asal pendekatannya jangan spam. Jangan di broadcast, apalagi di WA group, di broadcast malu-maluin. Ya, Anda ikut WA group, terus Anda spam di WA group postingan MAP. Aduh, jangan. Posting itu di Facebook, jangan di WA group. WA group japri. Ya. Jangan teman-teman. Ya, nanti yang terkenal apa? Ih, jangan komentar Bisi Mama. Kenapa? Tukang spam di WA group. Nah, kalau kita budayanya seperti itu, teman-teman, jelek nama komunitas kita. Gitu. Jadi di WA group siapapun bisa, di WA siapapun bisa, mau jenis orang apapun selama masih hidup, punya KTP, apapun bisa. Asal pendekatannya tadi personal. Gitu. Ya. Jadi jangan salah. Nah, tadi three-way call Anda mesti tahu upline Anda siapa yang Anda mau temukan three-way call-nya. Sekarang tentuin coba. Tentuin sekarang juga dah. Ayo, Japri sekarang juga tahu nggak siapa upline-nya yang bakal three-way call? Yang nggak ngerti, ya ada nggak yang masih nggak tahu? Coba upline-nya nih ya, yang masih nggak tahu, coba lihat. Nah, supaya tahu three-way call sama siapa. Jangan sampai dia merasa lonely, ya. Tenang teman-teman, you are never lonely di dalam komunitas Bisi Mama. Ya, Anda kalau masih bingung tanya. Ya, Pak, saya nggak tahu Pak mau three-way call sama siapa. Nah, upline-nya lihat. Ya, coba lihat jawabannya tuh. Ya, coba chatting aja sekarang. Ya, kalau masih bingung, Anda sebutin Anda pengundangnya siapa. Ya, pengundangnya siapa. Gitu. Anda sebutin, Pak, Bu, saya masih bingung mau three-way call sama siapa. Pengundang saya ini. Jadi pengundang saya ini saya masih bingung. Oh, kalau Fredrik, saya Bu Helvi. Ya udah, Pak Fredrik jelas sama Bu Helvi, Pak, three-way call-nya, Pak. Ya. Nah, jadi Bu Elvi yang three-way call. Bu Elvi siap ya, Bu Elvi ya? Siap, Pak. Kalau nggak siap, nggak boleh WA lagi sama saya. Ayo, semua udah tahu belum? Mau WA call sama siapa? Mau three-way call sama siapa? Itu penting, teman-teman. Three-way call itu penting. Ya, ya ingat teman-teman ya, jangan anggap ini remeh. Saya orang digital marketing dan saya rasanya saya lebih hebat dari Anda lah. Ya, digital marketing. Ya, nah, saya pun masih melakukan three-way call, gitu. Ya, betul nggak Pak Mufid? Pak Mufid nih, pemain lama nih sama kayak saya nih, pemain jadul. Betul Pak. Hah? Betul. Efektif nggak Pak Mufid? Three-way call Pak Mufid? Efektif. Efektif ya Pak? Efektif, ya sangat. Pak Arik, Pak Donarik, ya, Pak Donarik. Pak Don Arik, ada nggak di sini? Ada ya, Pak Don? Ada siapa lagi nih? Saya bisa minta testimoni nih. Bu Ria ada nggak? Ya, Pak. Ya. Bu Ria, three-way call efektif nggak Bu? Buat Bu Ria? Yang sudah efektif. Bu Ria ini, Pak Handoyo ini sama Bu Ria udah pairing 4 kali sebenarnya ya. Jadi ada lewatin jumlah cycle teman-teman. Ya luar biasa nih. Kalau di sekali ini udah 2 beliau. Cycle kemarin 2. Efektif nggak Bu Ria, Pak Handoyo? Sangat efektif, Pak. Kenapa?
Ya, apa namanya? Apa yang kita nggak bisa jelaskan, bisa upline kita yang ambil alih gitu. Jadi mereka lebih percaya dengan upline kan daripada dengan kita. Oke. Sip. Thank you, Bu. Dan udah benar-benar menghasilkan, Bu ya. Nyata, Bu ya. Nyata sekali. Nyata. Oke, Pak Kurniawan. Pak Wawan. Ada nggak di sini? Ada. Nah, Pak Wawan bisa cerita nggak seberapa efektif three-way call? Efektif banget sih. Jadi kalau cuman sekedar chat itu kayak kurang klik gitu ya. Tapi begitu dengar suara itu yang cukup membuat hati bergetar gitu ya. Memang yang mau menggetarkan itu suara. Gitu ya. Apalagi kalau tadi kita udah diajarin identifikasi upline kita, kemudian itu yang membuat orang yang prospek ataupun downline baru yang baru join itu lebih bisa move. Itu lewat three-way call. Itu. Oke. Nah, Pak Wawan ini rencana mau pairing malam hari ini nih. Saya permalukan dulu rame-rame. Biar kalau nggak pairing hari ini, dia stres dia. Udah stres. Oke, siapa lagi? Oke, Vin, ada siapa lagi, Vin, yang testimoni three-way call, Vin? Saya nggak tahu nih. Bu Yupi ya? Bu Yupi? Ya, ada nggak Bu Yupi ini? Bu Yupi, Anda bisa bayangin coba Bu Yupi ya. Tinggal di pulau, ya, 2 hari 2 malam dari Kupang loh, naik kapal laut. Ya, pairing udah 2 kali. Wede. Nah, Bu Yupi, three-way call efektif nggak buat Bu Yupi? Sangat efektif, Pak. Coba ceritain dong, apa dampaknya? 2021. Dampaknya, Pak, langsung seperti yang pertama tuh kalau kita three-way call ada transfer semangat. Karena kan mereka dengar langsung ekspresi kita. Terus yang kedua, Pak, langsung kita langsung tahu responnya, dia positif atau negatif, gitu, Pak. Oke, sip. Thank you, Po. Nah, ini ada Bu Sari Bintang nih, Bu Sari dari Sulawesi. Bu Sari juga nih. Bu Sari juga sering manfaat three-way call nih. Bu Sari Bintang. Ada nggak sini? Bu Sari? Bisa kan nih angkat telepon? Bu Sari sibuk soalnya di klinik. Oke, balik lagi ke Pak Don Arik. Pak Don, hadir nggak Pak Don? Ada orangnya nih. Siapa? Ini Bu Sari. Nah, Bu Sari, cerita dong Bu Sari, dampaknya three-way call, Bu. Nah, ini banyak ibu-ibu nih, Bu. Nah, ini Bu Sari pinter nih, meleverage kekuatan upline nih. Makasih, Pak. Kemarin kita three-way call sama siapa? Pak datang nggak Pak ini? Pak siapa? Pak Yoldi. Hadir Pak Yoldi. Nah, Pak Yoldi hadir nggak Pak Yoldi? Pak Yoldi. Oh, hadir tuh Pak Yoldi, Pak. Ada. Oke, silakan Bu Sari. Belajar apa, Bu? Ya. Ya, gimana dampaknya three-way call buat bisnis Ibu? Sangat luar biasa, Pak. Rata-rata yang bisnis mama yang lalu, Pak, dari three-way call banyak yang ikut. Banyak yang mendapat visi ya, Bu ya? Bukan Ya, hanya join ya? Sangat, iya, Pak. Oke, ya, jadi teman-teman, dan ingat ya, waktu three-way call jangan salah postur. Ya, jangan nanti Anda meninggikan postur prospek lebih tinggi dari postur upline Anda. Kalau itu terjadi, Anda pura-pura sakit perut aja. Dah. Ya, kalau sampai itu terjadi, janji sama kita ya, Anda pura-pura apa upline? Pura-pura sakit. Pura-pura sakit perut. Aduh, Bu, sorry Bu, sakit perut, Bu. Kita mau ke toilet, Bu. Ya udah, Bu ya. Bye, Bu ya. Ah, udah gitu aja. Karena percuma dilanjutkan. Nggak ada hasil. Anda buang waktu. Ya, Anda mesti bisa. Jadi, siapapun prospek Anda, biarpun prospek Anda Arnold Schwarzenegger, waduh. Wah, Pak, gue punya prospek, Pak. Rambo, Pak, Rocky, Sylvester Stallone mau join, Pak. Tetap aja three-way call mah sama.
bilang sama si Sylvester Stallone, Pak Sylvester, gue kenalin sama ibu-ibu, ini mentor gue ibu-ibu, ini hebat banget Pak Sylvester. Ya, Bapak bisa belajar nanti sama Bu Astin. Ya, tetap begituin, mau dia Sylvester ke, apalagi dia cuman jago di MLM. Sylvester Stallone aja kita gituin, apalagi jago di MLM. Ngerti ya teman-teman? Ya, Anda jangan, ngerti ya? Kita jago di tempat lain, saya contohnya, saya kurang apa sih di MLM 20 tahun, digital marketing, dapat duit, saya udah dapat duit banyak gitu kan, bukan dikit. Tapi saya sama Pak Hendrik, saya dari nol kok, saya lepas jubah. Saya nggak pakai jubah saya lagi, saya lupa bahwa saya pernah diamond. Saya nggak pernah ngomong, itu aja tuh grupnya Bu Windy, banyak banget tuh yang promosi gue diamond, gue sampai nggak enak banget. I don't care, yang kemarin. Yang penting kita sekarang, caranya bener teman-teman. Nggak usah ngukit-ngukit masa lalu. Nggak peduli. Your background is not your future. Your past is not your future. Latar belakang Anda bukan latar depan Anda. Makanya Anda nggak usah minder ibu-ibu kalau triwekol. Pak, jangan saya Pak. Masa gue suruh triwekol Pak sama member gue Pak. Gue belum apa-apa Pak. Jangan minder ibu-ibu. Ya, saya kasih Anda wewenang penuh. Bisa triwekol. Jelas ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Jelas. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, Jelas. Bu Anake, jangan nggak pede ya Bu ya. Ini sudah waktunya triwekol. Ya, Iya, jangan Pak. ke Ibu Jessica terus. Nanti Ibu yang lambat Bu. Bu Jessica sih nggak apa-apa Bu. Dia orangnya baik banget tuh Jessica. Tapi yang rugi Ibu nanti. Ibu yang mesti cepat Bu. Ibu yang triwekol Iya, Pak. aja. Latihan Bu, nggak apa-apa. Kalau gara-gara Ibu triwekol, orangnya hilang Bu, nggak apa-apa Bu, bersyukur. Dia bukan kartu as yang Ibu cari. Iya. Ya, kalau gara-gara triwekol sama Bu Aneke, dia menghilang dari peredaran, Ibu bersyukur. Artinya dia bukan kartu as Ibu. Thank you, gitu Bu. Oke. Ya. Thank you Pak Liman. Ya, kayak saya sama Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik sama saya kan ilmu MLM-nya ibarat ya, kalau kita ngomong ilmu kan saya lebih lama. Gitu. Iya. Tapi saya tahu banyak hal yang Pak Hendrik nggak ngerti. Tapi buat saya bukan soal itu. Saya memang cari Pak Hendrik karena ada kontribusi yang saya butuh, teman-teman. Ya, makanya saya nurut, gitu loh. Dari nol saya nurut. Ini suruh gua apa, gua lakuin. Ya. Jadi Anda mesti punya postur, teman-teman. Jangan minder. Ya, siap nggak nih triwekol, teman-teman, ibu-ibu? Siap. Ya. Siap, Pak. Hah? Siap, Siap nggak nih diminta triwekol? Siap. Ibu-ibu yang lain siap nggak nih? Ya, jadi semua biar cepet. Ya, kalau nggak lama. Gitu, bukannya kita nggak mau lama. Ya, Pak Fredrik Paulus siap, Pak Fredrik triwekol Pak. Sekarang Pak Fredrik latihan dulu Pak, ya. Nanti begitu udah bisa triwekol Pak, bantuin member Anda Pak. Gitu. Ya. Oke, jelas semua teman-teman? Ya. Jelas. Ada pertanyaan nggak? Jelas. Siapa nih yang baru nih di sini? Saya. Oh, oke. Saya. Ya. Udah jelas, ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya? Cukup. Kayaknya jelas semua nih ya. Tanya Pak Leman. Iya, silakan. Kalau ngadepin pemain gimana Pak Leman? Bahasanya gimana? Saya ada beberapa Sama, orang Pak. yang pengen. Sama Pak, Ya? bahasanya tadi Pak yang kita ajarin Pak, pakai bahasa-bahasa kekinian. Ya, pakai bahasa kekinian. Terus suruh dia Pak explore pertemuan kita. Jangan janji apa-apa, dilarang janji apapun. Oke. Sip, Ya, thank you. pokoknya tugas kita adalah kalau Bapak mau tahu, Bapak lihat sendiri. Bapak srek, Bapak join, jalanin. Bapak nggak srek, nggak usah join Pak. Gituin aja. Oke. Ya, siapapun orangnya, mau pemain ke, pesepak bola ke, apapun ke, they follow the system. Ya, if they don't follow, they use their own system, nggak masalah, nggak apa-apa Pak. Pokoknya kita kerja sama yang mau kerja, gitu. Ya, yang penting dia suruh lihat sistem kita, dia suruh lihat pertemuan-pertemuan kita yang seabrek-abrek banyaknya. Seminggu ada 10. Iya, Ya, benar. suruh dia lihat. Kalau dia suka, ya dia jalanin. Suruh dia bilang begitu. Kalau Bapak nggak suka, nggak usah jalanin Pak, buang waktu.
Nah, nanti habis Bapak ikut pertemuan, kalau ada yang mau ditanya Pak, nanti kita discuss. Gitu. Jelas teman-teman? Anda jangan minder. Ya, Anda jangan minder. Ya, mau dia pemain kek dan sebagainya kek, jangan minder. Kadang pemain pun belum tentu duitnya banyak. Ya, enggak benar lah. Mentor kita kan Pak Leman. Ya, jelas ya. Jadi kita nggak usah pusing Pak. Ya, yang penting kita arahkan dia ikut pertemuan, tapi kita bicara dengan humble. Jangan sok gitu loh. Bilang Pak, sorry Pak, di kita pertemuan udah banyak. Ya, Bapak silahkan lihat pertemuan kita. Ya, kalau sekiranya nanti di pertemuan itu Bapak serak, Bapak join jalanin Pak. Baru nanti kita ngobrol sama mentor saya. Kalau belum serak, jangan usah Pak, buang waktu Bapak nanti. Gituin Pak. Itu elegan banget Pak. Ya, jelas Pak? Ya, sangat jelas. Siap. Ya, kita mesti elegan, mesti postur teman-teman. Ya, siapa butuh siapa. Itu mesti dicamkan di alam bawah sadar kita. Ya, itu aja. Cukup ya. Semoga bisa langsung gerak. Undang yang banyak buat ntar malam. Ya, kelas akuisisi. Pakai. Ya, maksimalkan. Ya. Oke, itu aja Bu Davina.